Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang permasalahan-permasalahan wakaf. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang rukun-rukun wakaf, ya. Dan telah kita bahas tentang rukun wakaf ada 4. Yang pertama al-waqif yang mewakafkan dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua adalah al-mauquf yaitu barang yang diwakafkan, ya. Yang ketiga adalah al-mauquf alaihi yang diperuntukkan kepada siapa wakaf tersebut. Kemudian yang keempat sighah wakaf, ya. Kita sampai pada pembahasan yang ketiga tentang al-mauquf alaihi, yaitu siapa yang mau diserahkan wakaf tersebut, ya. Manfaatannya buat siapa. Maka al-mauquf alaihi ada kisman, ada 2 model. Yang pertama muayyan atau tertentu. Yang muayyan bisa jadi wahid fa aktsar, bisa seorang atau lebih. Misalnya dia mengatakan hasilnya buat si fulan atau buat anak-anakku tertentu, buat ponakan-ponakanku, ya, buat pengajar di pondok ini misalnya, ya. Jadi tertentu, ya. Maka yang kedua adalah tidak tertentu, seperti hasil wakaf ini adalah untuk orang-orang miskin. Orang miskin banyak, seperti untuk anak-anak yatim yang tidak tertentu, ya. Maka ini namanya tidak tertentu, ya. Taib. Adapun yang pertama syarat yang tertentu yaitu al-mauquf alaih, yang menerima wakaf tersebut, yang menerima manfaat wakaf, mungkin untuk memiliki saat akad wakaf. Dia mungkin untuk menerima hasil wakaf tersebut saat ada akad wakaf. Maka tidak sah kata penulis di sini. Jadi bisa pindah kepemilikan, maksudnya ketika akad wakaf bisa pindah kepemilikan kepada dia. Adapun jika tidak bisa terjadi pemindahan kepemilikan, maka tidak sah wakaf tersebut. Contoh, misalnya seorang berkata, ini wakaf untuk anak saya. Ini hasilnya wakaf untuk anak saya. Padahal dia belum punya anak. Dia belum punya anak. Dia bicara tentang masa depan. Dia bilang wakaf, maka ini tertentu. Anak dia tertentu atau bukan? Tertentu. Ya, maka dia tidak punya anak. Sementara dia bilang anak saya, dia punya tidak anak. Maka wakafnya tidak sah. Demikian dia berkata misalnya, saya hasil wakaf untuk orang-orang miskin dari anaknya Pak Joko misalnya. Pak Joko punya anak miskin, ini hasilnya buat dia semua. Ternyata anak Pak Joko semua kaya. Maka tidak bisa, ya. Tidak bisa wakaf tersebut karena tidak ada bisa pindah kepemilikan karena orang yang dimaksud yang tertentu tersebut tidak ada. Demikian juga kata mazhab Syafi'i tidak sah wakaf kepada janin atau kepada orang sudah meninggal dunia, atau wakaf kepada hewan, ya, atau kepada rumah, ya, dan yang lainnya, ya. Karena tidak mungkin ada penyerahan pindah pemilikan ketika akad wakaf terjadi. Oleh karenanya mereka berkata, ulama Syafi'iyah, maka tidak sah wakaf mushaf atau kitab-kitab ilmu syar'i kepada ghairul muslim, kepada selain muslim, karena mereka tidak bisa memiliki mushaf dan tidak boleh memiliki kitab-kitab ilmu syar'i, ya, karena tidak ada manfaatnya bagi mereka. Taib. Terkait dengan masalah wakaf terhadap orang tertentu, para ulama bahas tentang, ulama Syafi'i bahas tentang bagaimana hukum memberi wakaf kepada orang kafir. Hukum memberi wakaf kepada orang kafir. Kita tahu bahwasanya sedekah kepada orang kafir hukumnya boleh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan yang mereka sukai kepada miskinan wa yatiman, kepada orang miskin, kepada anak yatim, wa asira, kepada tawanan perang. Berarti kita boleh bersedekah kepada tawanan perang. Dan tawanan perang orang kafir. Orang kafir yang berperang kemudian ditawan oleh kaum muslimin. Sehingga dijadikan dalil bahwasanya ijma' ulama boleh bersedekah kepada orang kafir. Tapi orang kafir bagaimana yang
yang boleh disedekahi ya. Ya, maka ini dibahas oleh para ulama ya. Ada yang boleh diberi wakaf kepadanya dan ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh kafir harbi. Yaitu karena demikian juga orang yang murtad ini tidak boleh. Kita misalnya saya ini wakaf hasil sewa rumah sewa ini wakaf untuk si fulan. Kalau si fulan murtad, misalnya anaknya murtad, ini untuk dia enggak boleh karena orang murtad dan orang kafir harbi diperintahkan untuk diperangi dan dibunuh. Maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan harta wakaf. Tapi kalau orang kafirnya selain daripada dua model ini, selain daripada kafir harbi dan murtad, yaitu kafir dhimmi atau kafir muahad atau kafir musta'man, maka secara hukum syariat boleh hasil wakaf ditujukan kepada mereka. Dengan syarat dua, mereka tinggal di negeri kaum muslimin, kemudian masih berlaku perjanjian mereka. Seperti kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu siapa? Kafir dhimmi adalah orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin dan dia membayar semacam jizyah, yaitu semacam pajak kepada kaum muslimin sebagai bentuk ketundukan dia kepada aturan kaum muslimin. Dan dia akan mendapatkan keamanan dan dia boleh berdagang sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Dan itu adalah aturan yang ringan karena orang-orang Islam yang kaya juga terkena zakat. Orang Islam yang kaya juga terkena zakat. Dia terkena jizyah. Dan tentunya jizyah tidak sama antara seorang kafir yang satu dengan yang lainnya. Jika tidak mampu tentu berbeda dengan yang mampu. Yang mampu juga berbeda-beda. Sehingga kalau ada orang kafir dhimmi tinggal di antara kaum muslimin, kemudian ada orang Islam ingin mewakafkan hartanya kepada kafir dhimmi ini, maka boleh. Ini kita secara hukum aja ya, boleh. Ya, dengan syarat dia masih tinggal di negeri apa? Islam dan dia masih berlaku statusnya sebagai kafir dhimmi. Dikiaskan kepada kafir dhimmi, kafir muahad dan kafir musta'man. Kafir muahad siapa? Kafir muahad adalah orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kalau seorang beri wakaf kepada kafir muahad dan dia datang ke negeri kaum muslimin, dia tinggal di situ karena ada perjanjian damai antara kaum muslimin dengan mereka seperti perjanjian Hudaybiyah misalnya, maka dia boleh diberi wakaf. Sebagaimana ketika ibunya Asma binti Abi Bakar ya, datang kepada Asma di zaman perjanjian Hudaybiyah, maka Asma minta izin, apakah saya boleh menyambung silaturahmi dengan ibu kandungnya yang kafirah? Maka Rasulullah SAW mengatakan sili ummaki, sambunglah silaturahmi terhadap ibumu. Artinya Asma boleh memberikan harta kepada ibunya karena ibunya masuk dalam kafir muahad yang sedang perjanjian damai antara kaum muslimin dengan mereka. Selama dia datang ke negeri kaum muslimin. Demikiannya kafir musta'man. Kafir musta'man itu orang kafir yang perang dengan kita tapi dia minta pengamanan. Dia minta pengamanan dan diizinkan dia tinggal di negeri kaum muslimin, maka boleh hasil wakaf kepada dia. Ini semua teori saja ya, teori. Prakteknya kita tidak praktekkan. Ya. Wakaf buat orang Islam aja susah. Buat orang-orang kafir. Tapi ini sekedar teori saja ya. Baik. Pembahasan berikutnya adalah wakaf kepada ghairul muayyan yang kedua. Wakaf kepada ghairul muayyan. Ghairul muayyan yang tidak tertentu seperti kepada fuqara. Ini wakaf untuk masjid-masjid, misalnya hasilnya buat masjid-masjid, untuk sekolah-sekolah ya. Maka syaratnya pertama adalah tidak boleh untuk manfaatnya tidak boleh hasil wakaf tersebut untuk maksiat. Karena hasil wakaf untuk maksiat berarti adalah membantu untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan wakaf adalah untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya di dalam buku ini disebutkan jika ada wakaf yang di mana tujuannya adalah untuk pembangunan rumah-rumah ibadah orang-orang kafir seperti gereja atau kuil-kuil Yahudi atau untuk khidmah kepada tempat-tempat ibadah tersebut atau untuk membeli karpetnya atau untuk beli lampu-lampunya ya atau untuk memperbaikinya renovasi, maka ini semua tidak boleh, tidak sah wakaf tersebut ya. Orang wakaf ini wakaf untuk hasilnya buat renovasi gereja maka tidak boleh. Tidak boleh. Demikian juga wakaf silah misalnya, dia ada wakaf pedang atau senjata untuk diberikan kepada sekelompok orang, ternyata kelompok orang tersebut
tukang bikin fitnah, bikin kacau, membunuh sana sini, merampok, maka wakaf tersebut tidak sah karena ini membantu kemaksiatan. Dari sini kita tahu bahwasanya wakaf yang hasilnya untuk fuqara boleh. Demikian juga untuk ulama boleh. Demikian juga untuk qurra, para pengajar Quran boleh. Wakaf ini untuk para mujahidin hasilnya boleh. Untuk Ka'bah, untuk masjid-masjid, untuk sekolah-sekolah, untuk sugur daerah perbatasan, ya. Mustasfayat untuk hasilnya untuk rumah sakit, wa takfinil mauta untuk hasilnya untuk kafan bagi mayat-mayat. Kullu dzalika jaizun syar'an, ini semua diperbolehkan. Bahkan adalah qurbah mustahabbah, yaitu perbuatan amal saleh yang dianjurkan. Dan agama menyuruh untuk melakukannya, ya. Dan menjanjikan pahala yang besar, ya. Baik, pembahasan berikutnya terkait dengan wakaf tertentu dan tidak tertentu. Wakaf kepada orang-orang kaya, ya. Wakaf kepada orang-orang kaya. Saya sebutkan sebagaimana apa? Jadi ada wakaf untuk guru misalnya, ada orang hasil wakaf ini, hasil wakaf semua untuk sekolah ini. Hasil wakaf ini untuk gaji guru. Ini boleh atau tidak? Boleh gaji guru, ya. Tidak apa-apa. Membantu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang wakaf untuk para dai, ada wakaf untuk para dai, ya. Ini hasil wakaf diserahkan kepada para dai misalnya. Boleh-boleh saja. Para dai itu dai tertentu, misalnya dai di kampung misalnya, ya. Boleh, ya. Atau disebutkan misalnya dai yang miskin, tergantung pewakifnya. Dia mau hasilnya buat siapa, terserah dia. Tapi bagaimana hukum wakaf yang hasilnya untuk orang-orang kaya? Wakaf hasilnya untuk orang kaya. Maka menurut mazhab Syafi'i, wa yajuzu syar'an al-waqfu 'alal aghniya. Boleh wakaf hasilnya untuk orang kaya. Karena boleh saja li anna shadaqata tajuzu 'alaihim, karena boleh bersedekah kepada orang kaya. Jadi mereka enggak ada masalah, tergantung pewakif. Misalnya pewakif ini dia bilang kalau saya meninggal, ini semua hasilnya buat anak-anak saya. Anaknya kaya semua, anaknya kaya semua. Boleh enggak? Ya, menurut mazhab Syafi'i boleh. Orang bapaknya bersedekah kepada anaknya yang kaya boleh. Kalau dia bilang ini buat ponakan saya, ponakan ini semua kaya. Atau buat anak-anak saya semuanya kaya. Menurut mazhab Syafi'i boleh. Tapi ini masalah khilaf. Ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tujuan wakaf adalah untuk kemaslahatan dan orang-orang kaya tidak perlu diberi, ya. Mereka tidak membutuhkan harta tersebut. Beliau berdalil dengan firman Allah, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Ya, ketika harta fai didapatkan, maka harta fai tersebut diberikan kepada miskin, anak yatim, ibnu sabil, kepada orang yang susah juga. Kata Allah, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Agar harta tersebut tidak berputar saja pada orang-orang kaya saja. Maka harta fai tersebut diberikan kepada orang miskin. Demikian juga wakaf. Jadi beliau berdalil dengan kias, ya, kias dengan harta fai. Wakaf pun demikian. Tujuan wakaf adalah agar bermanfaat bagi kaum muslimin. Kalau udah kaya ngapain dikasih harta? Ini dah khilaf di kalangan para ulama. Sehingga menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wakaf kepada untuk orang kaya, hasil untuk orang kaya tidak sah, ya, tidak sah. Ini terjadi kasus di Arab Saudi. Ada orang dahulu, dia punya wakaf. Kemudian dia mengatakan hasil wakaf saya untuk menyembelih udhiyah, untuk menyembelih hewan korban untuk semua anak saya dan cucu-cucu saya. Itu zaman dahulu, mungkin hasil wakaf dia mungkin sekitar 100 tahun lalu sedikit. Sehingga hasilnya untuk anak-anak dia dan untuk beli korban buat cucu-cucu dia cukup atau kurang lebih. Ternyata berjalan tahun, 100 tahun kemudian atau 50 tahun kemudian, itu harta dia ternyata berlipat-lipat ganda apa? Nilainya. Sehingga misalnya hasil dari wakaf tersebut, misalnya 400.000 real, ini kejadiannya tadi Arab Saudi, 400.000 real, ternyata yang buat untuk beli kambing-kambing buat korban cuma 20.000 real. Sisanya 380.000 real mau dikemanakan. Apakah sisanya tersebut? Karena ini wakaf tertentu, hanya untuk membeli korban anak dan cucu-cucu. Ternyata untuk beli korban anak cucunya cuma sedikit, cuma butuh 20.000 real. Sudah beli onta, mungkin sudah beli kambing. Nah sisanya 380.000 real mau dikemanakan?
Maka sebagian nazirnya sang pengawas wakaf tersebut akhirnya mengembalikan uang tersebut kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Padahal mereka orang-orang berada. Maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kalau memang mereka sudah bercukupan dan keperluan sudah terpenuhi, maka sisanya diberikan kepada fakir miskin. Mungkin diberikan hewan-hewan dibagikan kepada fakir miskin. Karena tidak boleh wakaf kepada orang kaya. Ini sekedar contoh kasus nyata yang terjadi. Tapi ini khilaf ini ada permasalahan yang timbul di zaman sekarang ya. Saya punya kenalan juga di sini, bukan orang miskin ya. Ya, orang berada, bajunya juga keren, kemudian kendaraan juga mewah. Dia bilang sama saya, kakek kami, jadi kakeknya orang Arab, tinggal di Madinah. Dia orang Indonesia, kakek dia tinggal di Madinah, terus membangun hotel. Saya lupa di Jeddah atau di jalan di Taif atau jalan di Mekah, saya lupa. Dan dia mendapat wakaf tiap tahun sekian banyak ya. Padahal dia orang berada. Ini seperti ini. Kalau menurut Mas Syafi'i enggak ada masalah. Meskipun kaya, ya, enggak ada masalah ya. Tapi bagi yang mengatakan tidak boleh, maka kalau sudah berlebihan dianggap tabdzir, mubadzir ya. Dianggap mubadzir. Allah alam bisawab. Ya, artinya seorang kalaupun mendapatkan harta yang banyak dari hasil wakaf, maka hendaknya jangan dia gunakan untuk kesenangan, untuk bermewah-mewahan. Meskipun dia memilih pendapat Imam Syafi'i atau pendapat mazhab Syafi'i, kalau dia dapat harta berlebihan, hendaknya dia berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Adapun kalau pendapat yang memang tidak boleh untuk orang kaya, maka tidak boleh dia terima. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bahasan juga dibahas oleh penulis Fiqhul Manhaji adalah tentang wakaf untuk perhiasan masjid dan untuk untuk memperbagus kuburan, membangun kuburan. Bagaimana hukumnya? Saya bacakan saja perkataan para penulis. Qala al-fuqaha. Karena ini penting bagi kita sebagian kita yang ngumpulin duit masyarakat untuk bangun masjid. Dengan judul wakaf, itu tidak? Ayo wakaf bangun masjid. Jadi judulnya apa? Wakaf masjid. Boleh enggak kalau duit kumpul kita bikin bisi mewah-mewah, bikin menaranya 7 misalnya, bikin indah-indah, termahal, kemudian hiasan tulisan-tulisan. Ini boleh enggak? Uang kita saja mungkin masalah, apalagi uang orang. Oh ini marmer harus yang mahal, harus dari luar negeri. Padahal marmer dalam negeri bagus juga dan harganya jauh. Yang tahu ini marmer luar negeri sama marmer dalam negeri cuma penjual marmer. Kalau masyarakat yang masuk nggak ngerti, namanya marmer. Atau marmer luar negeri sama dalam negeri, padahal harganya beda jauh. Karena dia pingin masjidnya bagus, dia beli marmer luar negeri. Masalahnya bukan duit dia, duit umat. Ini masalah terjadi. Bukan apa namanya? Bukan khayalan, benar terjadi. Seandainya itu duit dia, itu pun dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Apalagi kalau duit itu orang lain. Karena makanya kita baca sajalah. Qala al-fuqaha, berkata para fuqaha. Ini para penulis kitab Fiqhul Manhaji. La yasihul waqfu ala tazwiqil masjid aw naqshihi. Tidak boleh wakaf untuk menghiasi masjid atau memahat-mahat masjid. Wala ala imaratil kubur, demikian juga untuk memperindah kuburan, membangun bangunan di kuburan tidak boleh. Li'annal mauta sa'iruna ilal bila fala yaliqu bihimul imarah. Karena mayat-mayat akan menuju kepada kehancuran, ya. Tubuh mereka akan hancur menjadi tulang belulang, daging mereka akan hancur. Maka tidak layak untuk dibangunkan bangunan yang apa? Indah-indah, enggak perlu. Wala yajuzu idaatul mal wa itlafuhu fi ghairi manfaah, dan tidak boleh seorang menghabiskan uangnya, membuang-buang uangnya pada perkara yang tidak bermanfaat. Ini tidak ada manfaatnya. Hias-hias masjid tidak ada manfaatnya, bikin kuburan yang indah-indah juga tidak ada manfaatnya. Aina hadzal ladzi qalahu ulama mimma yaf'aluhu awamul muslimin al-yaum. Mana sikap kaum muslimin dibandingkan bagaimana perkataan para ulama yang kita jelaskan tadi dibandingkan dengan perbuatan kaum muslimin sekarang ini. Wa rubbama aqarrahum ala dzalika ulama'uhum. Terkadang ulama mereka membiarkan, tidak ditegur. Au sakatu alaihim, atau bahkan membenarkan, sebagian ulama membenarkan untuk berbuat demikian atau mendiamkan. Jadi dia mengingkari kejadian yang ada di zaman sekarang. Ini penulisnya muasirin, hidup zaman sekarang.
Dia bilang ini perkataan fuqaha, bagaimana praktek kaum muslimin zaman sekarang. Sementara ulama mereka mendukung atau mendiamkan. Fakam jama'u amwalan minal fuqara wal aghniya min ghallatil awqaf aw hibatin nas liyuzawwiqu masjidan aw yanqushu fihi jidaran aw kubbatan aw yudakhimu fihi mihraban aw mimbaran. Betapa banyak mereka kumpulkan harta dari kaum fuqara, dari orang-orang kaya. Orang fakir kalau bangun masjid mereka juga sumbang padahal miskin. Kalau bangun masjid mereka nyumbang meskipun tidak punya apa. Ya. Ngumpulin uang dari fakir miskin, dari orang kaya, dari hasil wakaf, dari hadiah-hadiah orang-orang untuk memperindah masjid atau untuk memahat dinding-dindingnya atau untuk bikin kubah yang mewah-mewah atau untuk memperbesar mihrabnya indah atau untuk memperbagus mimbarnya. Jahilina dalam kondisi jahil atau mutajahilina anna dzalika sarafun mamqut. Mereka tidak tahu, jahil atau pura-pura tidak tahu bahwasanya itu adalah perbuatan israf, berlebih-lebihan yang dimurkahi, yang tidak disukai. Wa idha'atu malin fi iftitani qulubin nas fi salatin. Hanya membuat buang-buang uang, membuat orang terfitnah ketika salat. Wa syughli afkarihim bi hadhihi az-zakharif an ibadatin. Buat mereka sibuk melihat keindahan masjid, ya. Kemudian lalai dari ibadah mereka. Kemudian beliau menyebutkan, dia mengatakan, qad aflahul mu'minun, bukankah Allah berfirman, qad aflahul mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Wa min aina ya'til khusyu'u wa baina yadayil musalli, ya, wa fi qiblatihi wa an yaminan shimali min az-zakharif wan nuqush ma ya'khudhu bi qalbihi wa lubbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Terus bagaimana mau khusyuk kata dia? Depan dia hiasan, kanan masjid hiasan, kiri masjid hiasan, bawahnya semua hiasan. Gimana mau khusyuk? Ini masjid pun tidak boleh bermewah-mewahan. Ya. Makanya saya ingat ada fatwa dari Syekh Utsaimin ketika untuk bangun masjid, untuk bikin menara yang biayanya terkadang besar seperti biaya masjid ini jadi bahan pembicaraan. Ya. Menaranya seperti biaya bangun masjid. Ya. Padahal orang-orang ingin uangnya untuk apa? Bisa jadi masjid tempat ibadah orang sholat. Ya. Artinya tidak bermudah-mudahan. Orang yang kalau mengumpulkan harta masyarakat maka jangan dia gunakan sembarang. Dia harus ngerti hukum-hukum yang berlaku. Apalagi zaman sekarang di sebagian negara masjid-masjid dijadikan bangga-banggaan. Ya. Dan mereka membangun masjid dengan begitu indahnya, bahkan bukan menjadi tempat sholat, menjadi tempat wisata. Saya kapan suatu hari ke satu negeri, kemudian saya mau sholat. Masjid itu dulu terbuka umum. Kemudian ketika saya mau sholat situ sama teman-teman, ternyata ada SOP baru, harus lewat sini. Ternyata jadi wisata. Akhirnya saya kejebak setengah jam atau kurang lebih segitu. Saya tidak bisa sholat, harus sini, harus daftar, kemudian naik mobil golf, kemudian ke sini, kemudian ke sana, kemudian ya Allah. Hanya untuk melihat keindahan masjid, ternyata orang-orang kafir juga ikut dengan kita semuanya. Ya mungkin mereka niatnya untuk dakwah, tapi itu bukan itu maksud dibangun apa? Masjid. Jadilah masjid seperti museum. Fungsinya bukan untuk ibadah, bukan pengajian, buat ziarah orang-orang kafir untuk melihat masjid tersebut. Ini kejadian. Ya. Dan itu bukan maksud tujuan bangun apa? Masjid. Masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk jadi mathaf atau museum yang dikunjungi oleh orang-orang non-muslim. Kemudian para penulis juga berkata, "Wa mithlu hadza saraf fil masajid as-sarf aidan fi imaratil qubur." Seperti ini juga sikap israf berlebih-lebihan dalam bangun masjid, seperti sikap berlebih-lebihan dalam membangun kuburan, ya. Wa tasnimiha wa tajsisiha wa bina'il qibab wal qanatir 'alaiha hatta la yukhayyalu ilaika annaha qusurun wa laysat biqubur. Dikasih semen, dikasih bangunan, dikasih apalah tegel mewah-mewah, dibangun kubah-kubah di atas kuburan tersebut, ya, sampai dikhayalkan kepada engkau seakan-akan ini bukan kuburan tapi istana. Wa ka'anna ashabaha ahya'un yun'amuna bitilkal mabani. Seakan-akan penghuni kubur sedang hidup bersenang-senang dengan bangunan yang mewah tersebut. Ya, mereka tidak ada urusan dengan bangunan yang mewah-mewah. Inna ba'dhan nas la yunfiquna min amwalihim ala bina'i quburihim wa yusuna an tuj'ala lahum quburun dhakhmah fakhmah. Sebagian orang ya menginfakkan harta mereka
untuk bangun kuburan-kuburan mereka. Bahkan mereka berwasiat agar kuburannya dibuat besar, dibuat megah. Ya, untuk diletakkan mayat-mayat dalam tersebut. Ini wasaya batilah, ini wasiat-wasiat batil secara syariat tidak boleh dikerjakan. Ya. Wa waqafun lagih, ini wakaf-wakaf yang tidak bermakna, dianggap tidak sah. Ya, tidak sah. Oleh karena kita tahu namanya kuburan adalah tempat untuk mengingat kematian. Tapi kalau kuburan dibuat mewah, harganya mahal, dibuat ini bangga-banggaan orang. Kuburan buat orang tawadhu malah jadi bikin orang apa? Sombong. Ya. Seperti saya sampaikan, ada orang bangga. Oh ya, papa dikuburkan di kuburan sana. Bangga dengan menyebut papa kami dikuburkan di kuburan sana. Kenapa harganya 200 juta, 300 juta? Buang-buang duit. Mending dikuburkan di tanah kusir atau di mana? Terus duitnya 100 juta, 150 juta buat apa? Infak. Jelas dia merasakan kenikmatan dalam kuburannya. Adapun dibangun harga mahal, apakah dia merasakan kenikmatan dengan mahalnya kuburannya? Tidak ada. Tidak ada. Makanya adalah buang-buang uang tidak pada tempatnya. Buang uang tidak pada tempatnya. Baik. Adapun kalau ada orang-orang kafir ingin wakaf untuk tempat-tempat ibadah mereka, kata mereka, ya, maka la nujawizu lidhimmi aidan an yaqifa li kanisatin aw ma'badin min ma'abidin. Demikian juga kami tidak membolehkan ada kafir dhimmi kalau ingin wakaf untuk kemaslahatan gereja mereka, tempat ibadah mereka, amalan bi syar'ina wa i'tiqadina, sebagai bentuk pengamalan terhadap syariat kita dan akidah kita. Kalau mereka mengangkat permasalahan ini kepada kami, tentu kami akan fatwakan tidak boleh. Tapi kalau mereka menjalankan sendiri, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini masalah ketiga. Sekarang kita bahas pada masalah keempat, sighah wakaf. Sighah wakaf. Baik. Kapan wakaf dikatakan sah, ya? Kapan wakaf dikatakan sah? Tentunya wakaf sah bukan harus lapor ke departemen ini, lapor ke instansi ini, enggak. Itu hanya sekedar untuk resmi-resmian, ya. Tapi kalau untuk wakaf itu sah, seperti kita nikah kan tidak harus ke KUA, kalau untuk sah-sahnya saja. Tapi kita butuh surat resmi sebagai kekuatan hukum, dan kita taat kepada penguasa, kita berusaha menikah dengan surat resmi demi kemaslahatan. Karena kalau tidak ada seperti ini, terkadang orang-orang ngaku ini istri saya, ternyata bukan istrinya. Ya. Ternyata ini siapa, ini suaminya, padahal bukan, ternyata kebonya, kumpul kebo, ya. Oleh karenanya dengan adanya surat resmi tadi untuk menghilangkan kemafsadatan. Tapi kalau bicara sah, ya, yang penting ada syarat-syaratnya, ada walinya, ada saksinya, sudah sah. Ya. Ada walinya, ada saksinya, sudah sah. Baik. Adapun sighatul wakaf, ya, sighatul waqf. Sighah itu maksudnya lafal yang diucapkan sehingga wakaf itu menjadi sah. Maka sighah wakaf ada dua, ya. Yang pertama soreha, yang kedua kinayah. Seperti kita bicara tentang talak, ada talak yang soreh, ada talak yang kiasan. Kalau sighah yang soreha, yang tidak mengandung, yang tegas, tidak mengandung kecuali satu makna, maka sah. Jadi sighah wakaf ada dua, ada yang soreh itu tegas, yang kinayah yaitu kiasan, tidak jelas, kiasan atau tidak tegas. Tidak tegas yaitu bisa mengandung makna yang lain. Mengandung makna yang lain. Kalau ini tidak mengandung kecuali satu makna. Baik, kalau sighahnya tegas, maka ini langsung sah. Ya, seperti misalnya dia mengatakan waqaftu dari alal fuqara, aku mewakafkan rumahku untuk fakir miskin, selesai, sah. Atau dia mengatakan hiya mauqufatun alaihim, rumah ini wakaf untuk mereka.
Atau dia mengucapkan habastuha lahum, karena habs di antara makna wakaf adalah habs, aku tahan rumah ini untuk fuqara. Atau sabbaltuha lahum, aku menjadikan dia fisabilillah untuk mereka. Ini semua lafal-lafal yang sharih yang tegas menunjukkan wakaf. Ya. Jadi bisa mengatakan waqaftuha lahum, aku wakafkan, atau ini adalah wakaf untuk mereka, aku jadikan ini fisabilillah untuk mereka. Ini semua lafal-lafal yang maknanya adalah apa? Wakaf. Maka jika terucap hal tersebut, maka ini adalah sah, tidak perlu lihat niat. Tidak lagi melihat maksud dan tujuan. Maksud dan niat. Dia udah ngomong begitu ya sudah. Enggak usah bilang maksudmu apa, niatmu apa, enggak usah. Udah, kasih sini rumahmu. Kasihkan kepada orang miskin. Karena syariat memang motivasi orang untuk membantu orang-orang susah. Nah, kalau ada orang kemudian ingin wakafkan rumahnya untuk tahfidz misalnya, untuk madrasah, untuk dakwah, sudah saya wakafkan untuk dakwah, selesai, sudah sah. Ya. Tidak perlu dilihat niatnya atau tujuannya. Berbeda dengan kinayah, ya. Terkadang mengandung makna yang lain, seperti dia mengatakan mali shadaqatun alal fuqara. Dia mengatakan hartaku, misalnya contoh, rumahku sedekah untuk fuqara. Baik. Ini perkataan sedekah ini bisa mengandung apa maksudnya ya? Maksudnya mau diwakafkan atau bagaimana, atau dipakai sementara atau dipinjamkan, maksudnya apa? Sehingga seperti ini namanya kinayah. Kalau tujuannya lafal sedekah adalah wakaf, maka sah. Kalau tujuannya mengucapkan sedekah adalah wakaf, maka adalah sedekah. Ya. Ini contohnya ya. Demikian juga termasuk kinayah, seorang menulis padahal dia bisa ngomong, dia nulis. Semua tulisan dianggap kinayah. Sebagaimana masalah talak, kalau sebagian ulama berpendapat setiap tulisan padahal dia bisa ngomong, dia tulis, maka kinayah. Allah alam bisawab. Baik. Adapun syarat-syarat sighat, syaratnya apa saja? Apa syarat-syaratnya? Kita bacakan dari kitab ini. Sigha wakaf, apakah dia soreha atau dia kinayah? Ya. Maka baru sah jika memenuhi persyaratan berikut ini. Intinya yang pertama, ucapannya jelas menunjukkan kepada maksud. Atau misalnya orang yang, kalau orang bisa ngomong, maka dia ngomong, ya, apakah dengan soreha atau dengan kinayah, kemudian dijelaskan maksudnya. Atau seorang yang bisu, dia tidak bisa ngomong, maka dia tulis dengan jelas, saya wakafkan rumahku, saya wakafkan motorku untuk dakwah, saya wakafkan mobilku untuk apa? Dakwah. Ya. Silakan pakai motor tersebut untuk dakwah, silakan pakai motor tersebut untuk dakwah. Saya wakafkan mobilku untuk ambulans misalnya. Ya. Kalau dia tidak bisa ngomong, dia tulis. Kalau dia bisa ngomong, dia ngomong. Ini mobil wakaf untuk apa? Ambulans di masjid misalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sighah harus kosong dari temporal, tidak boleh dibatasi dengan waktu. Misalnya dia mengatakan, saya wakafkan rumahku untuk tahfidzul Quran setahun. Ini bukan wakaf. Ini bukan apa? Wakaf. Maka sighah tersebut tidak sah. Ini bukan wakaf, namanya minjemin. Namanya pinjemkan. Kalau wakaf tidak ada dibatasi dengan waktu. Kalau sudah wakaf berarti abadi. Rumah itu untuk Allah, manfaatnya untuk para pelajar. Yang dia bilang wakaf ini rumah wakaf sudah sah. Berarti rumah tersebut wakaf untuk tahfidzul Quran, ya, maka tidak boleh dia cabut lagi, sudah selesai. Itu wakaf. Kalau ternyata dia ikatkan dengan temporal tertentu, tempo tertentu, maka batulal waqfu, maka wakafnya batal. Karena ada tauhid. Karena ada waktu menghalangi takbid, ya, namanya wakaf harus abadi, ya. Kecuali barang-barang yang memang tidak bisa abadi, seperti motor tidak bisa abadi, mobil tidak bisa apa? Abadi, rumah pun tidak bisa abadi. 100 tahun, 200 tahun dosa. Tapi maksudnya tujuan dia untuk selama-lamanya. Entah barang tersebut selama berapa tahun kuatnya, maka itu disebut wakaf. Adapun dibatasi dengan waktu tertentu, maka tidak dikatakan wakaf. Ya, itu sekedar pinjaman atau sedekah manfaatnya, tapi tidak dikatakan wakaf. Namun kata para ulama, ini tidak berlaku kalau wakaf seperti untuk masjid, untuk kuburan, ya,
Untuk pondok misalnya kata mereka, enggak. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ya, kalau dia mengatakan saya wakafkan tanah ini untuk kuburan setahun, tetap saja sah. Tetap aja apa? Sah. Ya sudah, dianggap untuk selama-lamanya. Ya. Karena tujuan syariat agar motivasi dia untuk bisa wakaf. Ya. Atau dia mengatakan misalnya saya wakafkan karpet ini untuk masjid setahun, nanti setahun lagi saya ambil lagi, dianggap sah. Maka dipakai untuk apa? Wakaf selama-lamanya. Jadi syarat-syaratnya, ya. Kita tulis ini. Ya. Syarat-syarat sah sigot wakaf. Yang pertama, jelas lafal wakafnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak dibatasi waktu. Kalau dibatasi waktu maka tidak sah, kecuali untuk masjid, untuk pondok, untuk seperti itu, kuburan umum, maka menurut para ulama dianggap sah dan syaratnya dibuang, syaratnya di cancel. Oh, saya kan bilang cuma setahun, enggak, rasanya harus lama-lamanya. Ini sah meskipun ada syaratnya. Kemudian jelas untuk siapa masraful waqf, yaitu untuk siapanya harus jelas. Yang disebut dengan apa? Al-mauquf alaihi. Al-mauquf alaihi harus jelas. Apakah untuk orang tertentu atau untuk sifat-sifat tertentu, untuk fuqara, untuk para penuntut ilmu, ya, jihad tertentu, ya. Maka ini harus jelas. Kalau dia bilang saya wakaf masjid, saya wakaf, kalau masjid sudah jelas, enggak perlu. Saya wakaf masjid sudah selesai. Wakaf masjid untuk umum. Enggak perlu dijelaskan buat siapa, karena memang semua orang boleh sholat di masjid. Tapi kalau saya wakaf rumah, rumah ini saya wakaf, sah atau tidak? Tidak, karena belum tahu buat siapa. Belum tahu buat siapa. Ini motor wakaf. Wakaf buat siapa enggak jelas, enggak boleh. Harus jelas peruntukannya sehingga bisa dijalankanlah wakaf tersebut. Kalau tidak jelas peruntukannya, maka tidak bisa dijalankan wakaf tersebut. Kemudian yang keempat, tidak boleh ditunda, tidak boleh digantung dengan kondisi tertentu. Misal saya wakaf rumah, saya wakafkan rumah saya jika tiba Zaid, atau jika tiba bulan Desember, atau bulan depan, ya, tiba Zaid atau bulan depan atau tahun depan, ini semua tidak sah karena wakaf harus munajaz, harus sekarang. Karena wakaf harus sekarang. Wakaf harus sekarang. Harus kontan. Harus saat itu juga, ya. Tidak boleh digantung dengan yang lainnya. Tidak boleh digantung dengan yang lainnya. Kata mereka kecuali yang tadi. Kalau dia bilang saya wakaf tanah ini tahun depan buat masjid, anggap sah. Pokoknya kalau buat masjid, buat pondok, buat kuburan, dia bilang mau nanti depan, bulan depan, pokoknya dia anggap apa? Sah. Dia anggap sah. Maka tidak boleh ditunda. Kalau ditunda wakaf tidak dianggap sah. Kecuali pada masjid, pada pondok-pondok, pada itu baru dianggap sah meskipun ditunda. Ya. Kecuali sebagian ulama berpendapat, kecuali digantung dengan kematian. Dengan kematian. Maksudnya apa? Kalau saya mati ini wakaf misalnya. Kalau saya mati, kalau saya wafat, maka rumahku wakaf. Ini ada penggantungan terhadap dia hanya wakaf ketika dia meninggal dunia. Dia berwasiat. Maksudnya kalau saya meninggal rumah saya apa? Wakaf. Maka sebagian ulama memandang wakaf seperti ini boleh. Karena dalilnya apa? Karena dalilnya adalah perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Rasulullah
Umar bin Khattab pernah berwasiat, jika in hadatsa bi hadits, kalau terjadi suatu padaku, yaitu jika aku meninggal atau apa, maka tanahku yang ada dekat kota Madinah wakaf. Dan ketika Umar meninggal, maka dijadikan wakaf. Jadi Umar menggantungkan wakafnya dengan kematiannya. Dan perkataan Umar ini terkenal, itu Amirul Mukminin. Sehingga perkataan dia dikenal oleh para sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya. Sehingga menurut sebagian ulama bahwasanya wakaf kalau digantungkan dengan kematian tetap aja sah, tetap aja sah. Tetap sah. Kemudian syarat yang kelima disebutkan ilzam, ya. Yaitu ilzam tidak menerima khiyar. Itu berlaku, ilzam maksudnya berlaku dan tidak dianggap berlaku tanpa menerima khiyar. Ya. Khiyar seperti seorang berkata misalnya, waqaftu dabati 'alal fuqara wa liyal khiyar thalathata ayyam. Aku mewakafkan hewanku ini untuk fuqara, misalnya unta atau misalnya kambing atau himar untuk orang-orang fakir, mereka manfaatkan, dan saya punya khiyar 3 hari. Artinya 3 hari saya mikir dulu, bisa jadi saya batalkan wakaf saya. Ya. Atau saya punya khiyar, nanti saya lihat apakah saya jual. Kalau saya nanti saya mau jual suatu waktu, terserah saya. Paham? Maka wakafnya batal. Wakafnya batal karena wakaf harus berlaku langsung. Tidak ada menerima khiyar, 3 hari saya lihat, 3 hari saya bisa tarik kembali. Atau nanti kalau saya mau jual, silakan saya jual, terserah saya. Ini semua wakaf ya, sighahnya menunjukkan wakafnya batal. Kalau wakaf selesai, kamu kasih untuk Allah selesai. Saat itu juga tidak boleh ada tunda-tunda, tidak boleh ada perubahan pikiran di kemudian hari. Kalau masih ditunda, dikaitkan dengan saya pikir 3 hari dulu, saya punya khiyar untuk merubah wakaf saya selama 3 hari, maka wakaf tersebut batal, tidak sah. Baik, disebutkan juga disyaratkan agar wakaf tersebut diterima atau sah, penerima wakaf yang diberikan jika tertentu maka dia harus bisa menerima. Dia mau menerima. Kalau dia enggak mau menerima, tidak jadi wakaf tersebut. Misalnya dia mengatakan, saya wakafkan rumahku buat Khalid. Khalid bilang, saya tidak mau, saya tidak butuh. Saya tidak butuh rumah tersebut, saya sudah kaya. Maka wakafnya batal. Yang mau dikasih tidak mau. Yang tidak mau. Kalau dia terima maka sah, kalau tidak terima maka tidak sah. Adapun kalau wakaf untuk umum, maka tidak perlu hal tersebut. Pada fuqara umum, pada masjid, untuk masjid-masjid, maka tidak perlu ada qabul. Jika seorang sudah mewakafkan hartanya, perhatikan, jika seorang sudah mewakafkan hartanya, dia tidak boleh lagi menggunakan harta tersebut karena harta tersebut bukan milik dia lagi. Harta tersebut milik Allah, dia pindah tangan kepada Allah. Pemanfaatannya untuk yang dia tuju. Sudah bilang rumah ini adalah untuk halaqah tahfidz. Dia enggak boleh lagi tinggal di rumah itu. Jadi rumah bukan milik dia dan dia bukan santri tahfidz, kecuali santri tahfidz juga dia boleh tinggal di situ. Karena wakaf dia untuk santri apa? Tahfidz. Karena itu harta bukan milik dia lagi, maka jangan dia semena-mena menganggap itu harta milik saya. Enggak, kamu sudah kasih kepada Allah, ini bukan milikmu lagi. Ya. Selama nazirnya yang menjaga wakaf tersebut amanah, maka dia tidak boleh ngotak-atik dan dia tidak boleh menggunakan lagi. Ya. Misalnya dia wakafkan mobil, ini mobil saya wakaf untuk dakwah, dia enggak boleh naik lagi kalau bukan untuk kepentingan apa? Dakwah. Ya. Dia enggak boleh, itu mobil bukan, dia tidak boleh memanfaatkan harta tersebut karena bukan lagi milik dia. Para ulama mengecualikan kecuali wakaf yang umum seperti masjid. Kalau dia wakaf masjid, dia boleh sholat situ enggak? Ini bukan masjid untuk umum dan dia termasuk umum tersebut. Masjid untuk kaum muslimin dan dia termasuk salah satu kaum muslimin. Tapi jangan bilang ini masjid saya loh, enggak boleh lagi. Itu bukan masjid kamu, ini masjid siapa? Allah. Kamu dan saya sama saja, meskipun kamu yang bangun. Karena ini sudah milik Allah. Adapun pemanfaatannya kita sama saja. Ya, kalau dia bilang ini masjid saya, kamu wakafnya enggak sempurna. Kamu wakafnya enggak sempurna. Kalau wakaf untuk Allah,
Kamu boleh ngatur misalnya ini ternyata ini untuk enggak apa-apa menjaga kemaslahatan masjid. Tapi jangan kau anggap masjid itu milikmu lagi. Karena itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misalnya kuburan, dia wakaf tanah buat kuburan untuk kaum muslimin. Kalau dia mati boleh dikubur situ enggak? Atau enggak boleh? Boleh karena dia termasuk kaum apa? Muslimin ya. Tapi kalau tadi misalnya mobil untuk dakwah ternyata dia pakai untuk keperluan pribadi enggak boleh, haram. Karena bukan milik dia lagi. Karena tujuan wakaf untuk keperluan apa? Dakwah misalnya. Ya, seperti tadi rumah dia wakaf untuk santri tahfidz. Entar dia bukan santri dia enggak boleh tidur lagi situ. Aduh, tolong kamar satu buka ya saya mau tinggal. Enggak boleh lagi. Kamu sudah wakafkan rumah ini untuk apa? Untuk tahfidz Quran, maka itu bukan hartamu sama sekali. Ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kecuali tadi kuburan, misalnya masjid atau sumur ya. Airnya untuk wakaf, maka dia boleh minum sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kisah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya. Dalam hadis disebutkan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal madinata wa laysa biha ma'un yusta'zab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kota Madinah tidak ada sumber air tawar atau kurang sumber air tawar di kota Madinah. Ghairu bi'ri rumah, kecuali ada sumur rumah namanya rumah. Sumur tersebut berada dekat Masjid Nabawi dekat pemukiman kaum muslimin. Situ ada sumber air tawar yang bisa digunakan untuk minum. Faqala maka Rasulullah SAW berkata, "Man yashtari bi'ra rumah fayaj'ala fiha dalwahu ma'a dila'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannah." Siapa yang ingin membeli sumur rumah hingga dia menjadikan timba dia sama dengan timba kaum muslimin jadi milik bersama, dia wakafkan, maka dia akan mendapatkan gantinya dengan kebaikan di surga. Kata Utsman bin Affan, "Fashtaraituha min sulbi mali." Maka aku keluarkan hartaku murni, aku beli sumur tersebut ya. Sumur tersebut adalah milik seorang Yahudi tinggal di kota Madinah dan dia asalnya menjual air. Kalau ada yang orang muslimin dia jual airnya. Sampai akhirnya satu kirbah, satu tempat, satu dirham. Mau beli air, karena orang kekurangan air, dia punya sumur. Dia jual air tersebut satu kirbah, satu dirham. Maka Utsman radhiyallahu anhu beli sumur tersebut. Ya. Untuk diberikan kepada kaum muslim. Utsman boleh minum situ tidak? Boleh, karena dia sama seperti kaum muslimin yang lain. Oleh karenanya, jika wakaf sudah berlaku, sudah sah, maka timbul hukum-hukum atau dampak wakaf yang sah. Ini sudah ya? Dampak wakaf yang sah. Sudah kita syaratkan tadi ya. Yang pertama, kepemilikan pindah kepada Allah. Pindah dari pewakif kepada siapa? Kepada Allah. Maka tidak boleh lagi pewakif ngotak-ngatik harta tersebut. Tidak boleh lagi pewakif ngotak-ngatik atau memanfaatkan pribadi, memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, nggak boleh. Karena itu harta bukan milik dia. Kemudian hak penggunaan berpindah dari pewakif ke al-mauquf alaih. Al-mauquf alaih yaitu yang dituju. Seperti fuqara atau kepada untuk ulama, untuk masjid, maka kemanfaatan miliknya milik Allah. Manfaatnya boleh manfaat kepada yang dituju tersebut ya. Azan ya? Taib, sepertinya sampai sini aja ya, nanti insyaallah kalau yang mau tanya silakan habis azan. Insyaallah kita lanjutkan lagi Jumat depan masih ada hukum-hukum terkait dengan nazir, terkait bagaimana kalau harta wakafnya rusak ya. Bagaimana apa yang harus dilakukan. Insyaallah akan kita bahas. Cuma saya ingatkan kepada kaum muslimin yang menerima harta wakaf, buka yayasan, buka pengumuman, hati-hati dalam penggunaan harta wakaf tersebut. Jangan
membuat harta kaum muslimin digunakan berlebih-lebihan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Baik bangun masjid, baik bangun pondok atau yang lain, tidak berlebih-lebihan, tidak perlu, tidak perlu. Kalau harta kamu yang mungkin saja urusanmu dengan Allah, tapi kalau harta kaum muslimin, mereka ingin bisa mendapatkan manfaat pahala sebesar-besarnya dengan hartanya. Ya maka jangan beli marmer terlalu mahal ya. Yang biasa-biasa saja, yang penting salat orang nyaman, orang khusyuk. Jangan bikin model masjid terlalu mewah-mewah sehingga buang-buang space yang tidak ada faedahnya. Ya. Seperti ada masjid. Masjid mewah sekali sampai berlebih-lebihan. Kubahnya saja entah bermiliar-miliar, buat apa? Emang orang salat di kubah? Salat di bawah. Secukupnya aja. Masjid sampai puluhan miliar ngapain? Hanya untuk hiasan, sementara hiasan masjid makruh hukumnya. Apa? Makruh hukumnya. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan Jumat depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.